Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Fa'aradu mongko padha mengo sapa ahli sabar. Manane mengo mengingkari an syukrihi saking syukur ning Allah. Orang-orang sabar dengan segala fasilitas yang diparingno pangeran mengo an syukrihi saking nyukuri nikmat Allah, maka barulan padha ngakiri sapa kaum sabar. Fa'arsalna mongko nglepas ingsun, ngeculno ingsun. Manane irsal ngeculno. Alaihim ing atase kaum sabar. Sailal arimi yang bendungan arim. Mantas ini kita ini Yaman atau bendungan apa? Arim. Ini kalau yakin sabar itu Yaman. Bukan mana sombong. Soalnya kalau lu engkar tenan, mungkin Nabi Sulaiman wong Sleman berarti masjid Sleman, masjid Aqsa. Mereka sing bangun apa? Masjid apa Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj lewat Sulaiman. Mulai nak ngelamun lu jodoh menem. Masih omong gawe niati boleh napa kok ya semua sekali. Sono. Kedingin boleh urip buat dukung itu kok. Terlalu. Mamun anjing ngomong. Fa'asalna mongko nglepas ingsun. Ngeculno ingsun alihim ing atase kaum sabar. Yang maru disebut jadi ditambah. Saya arimi ing bendungan air. Jamu urmatin tegese saya arime ing lajune atau banjire bendungan air. Jamu urmatin. Bahwa teromai kuma perkara yumsiku kang iso ngeker apa mah. Nyekel ya apa mah ing binain sanging bangunan o iri-irane iki. Ilawati hajati temuka marek waktu hajat nikmat. Bendungan suatu yang bisa menghalau air untuk diam di situ sampai dipakai saat dibutuh. Itu kan sekamane bendungan dari Indonesia. Saya lawatihim tegese mlakune bendungane wong sabar al-famsuki kang mesti kang dimakan perkara dikira disebut apa. Ketika bendungan mbek pangeran dilepas dijebrolno fa'as roko mongko iso ngerno apa itu hal arim utawa selal arim jannatayhi ing perkebunane wong Yaman wa amalahu lan dunyane wong Yaman. Mereka hidup loh kemari balok Cinawi tapi gara-gara kafir hubungannya dijebrol pangeran terus tenggelam kafir. Wabat dalnalan ganti ingsun rumeng ahlal Yaman bican nadaihim lawang perkebunan loro sing ning Yaman sing segalanya indah segalanya baik diganti jannata ini yang dua perkebunan sing saiki dawa tai ukulin khamti sing dua ini rasa sing banget Aite. Tasniyatu dawat, lafaz dawat, tasniyah lafaz dawat. Utai lafaz dawat itu mufrad jadi mufrad alal asli ngatasi asli. Ukulin khamtin, manane murrin banget paite, basain terus banget elek. Jadi perkebunan sing dhisik iku anggur, barang-barang sing positif. Saiki mbek pangeran diganti tanaman-tanaman sing negatif. Wis rinan terus ambune ra enak rasane ra. Sapa kono las pokoke sponsor. Wong marani putra wali ana sing maknane kuwi. Riyen pengen bang padha ra roe. Pokoke rasane wis murid ku pahit, basaen banget elek. Pahit terus penampilane elek. Itu fati uklen kan itu para lafat uklen ukulen mau di makna makulen. Lan ngadu makna makulen. Zawate ukulen khamtin. Watar dia kan tinggal itu fakat sekira kita ukulen khamtin. Wa yuqafulan den apa paling atas dawu ukulin khamten apa wa asli wa syai'in min sidril qalil. Lan tanaman asal. Serasa di mana ning Indonesia ora ono, ning ono sekolah ya ora ono. Wa syai'in perkara malah kira-kira dhewe malah kone. Min sidrin saking sidr. Jadi kula dhewe iso manani wong kuna namane sidr iku idoro nggih Pak.
Padahal udah tenang orang mosok. Pemikiran Jawa itu, enak tuh. Enggak enak tuh. Ngerti betul. Misalnya kuburan-kuburan, enak kan? Oh, ini apa sih ini? Oh, enak, enak. Oh, ini. Lalu saya ini balik bang itu dicampur gedung, dorong. Masa wangi? Oh, tapi gedung itu dorong. Mayat itu mayat. Mayat nak mati itu diubah kan gak berinso, gitu. Tapi ya itu tenang gitu. Orang gue itu ngubah mas itu. Berubah itu modern misalnya gitu. Terus gue kayak kumulto barang Sidren kan mana kan juga merentok apa wangi terus gue ketemu tuh ya. Terus gue berwangi direndam sebuah. Jadi jadi fisik tak direndam masalahnya direndam 5 menit sembrono masuk ya itu sembrono. Awalan. Yang ini biasa, langsung nganggo pewangi tak banyu murni sih. Banyu murni. Tak terima klaim, murni sih apa wangi sih? Wangi riyen berarti. Yang sesat dia. Mayat dia mayat. Iya. Karena mereka apa gitu? Wangi sih tak ora sih. Karena ini wangi sing ngedusi. Dia wangi sih tak banyu murni. Murni riyen apa enggak? Udah lagi gitu. Nah, misalnya mayitnya bernising, misalnya mayitnya nasis. Sucian ini, disucikan dulu, setelah suci, diulari langsung mandi murni dulu, baru molto. Sembrono. Oh, jangan fatwa Mustafa. Jadi sucian ini sih. Nah, kita apa soal? Di urutannya atas. Kita apa pakai tapu kita sampai naik sinten yang betul. Maksudnya kita primbon. Tahu. Jelas najis disujani sih iya. Terus bar disujani wudu zaman itu dimandikan dengan banyu suci murni. Suci murni terus dari itu banyu sing wangi. Ini di sabun ini. Di sabun ini. Terus dari sabun itu biasanya yang ngedusi itu kena aurat tidak, maksudnya wudhunya mayat batal kan? Ya betul batal. Maksudnya batal itu mergongan hukum fikih wudhunya mayat batal, pokoknya terhadap demi alat kelaminnya. Yang betul sakit batal, yang batal sing urip. Beling mesti jadi. Tapi yang pakai beling. Kajian ini berapa jadi? Terus warai. Ya teman tua warai, guys ngaji kalau tempe tak warai. Misalnya gini, kalau zaman pondok atau orang awam, misalnya kali turu gak adus itu cara zaman yang pondok kan jadi nyetip. Jadi nyetip itu orang adus tapi lainnya di sabuni, paham kan? Terus tersane beradus tapi tak. Jadi itu nambah sabuni sih. Terus kue langsung nawa itu wudhu. Berarti kan air itu statusnya mutahoyir. Air mutahoyir gue apa? Wudhu kan dasar karena airnya berstatus air sabun. Maka solusinya memang wudhu dulu selesai. Nah, kepengen rawat nganggo sabun baru pakai sabun. Sehingga wudhu tadi tetap pakai maun mutlak. Begitu juga saya ngaji kulo nasi hadis junub. Kejogeman samponan sih. Nanti kalau sampean bergebur pisan terus samponan terus niat junub, itu kan nanti kan baru yang di sini kan statusnya apa? Mutahoyir. Berubah dengan apa? Bisa sampo. Sehingga semua air karena sudah kena sampo statusnya tidak suci tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Maka solusinya tidak usah samponan dulu, mandi junub selesaikan, paham ya? Setelah itu baru samponan. Jika nanti kalaupun ada sisa-sisa wangi sampo, junubnya sudah kelar. Tapi nak langsung gue yang nganggo sampo, nganggo sabun dan semua itu mutahoyir. Tapi misalnya sama takut, tapi wah bisa kupat harus nanti kamu tahu banjir yang gue agak agak salah. Tapi itu riskan, secara fikih itu riskan. Karena nyatanya kan ini bantu 200 ngerasa mandi junub kembar, pas sandukan ternyata masih ada busa sampo. Berarti tadi prosesnya kan tidak sempurna, semua air yang
pakai proses usul janabah utama ya. Paham ya? Biasa junub-junub sing paling bojone mau. Kita sudah sering payu dadi jarang junub bisa. Tapi memang kalau kadung junub itu saran saya ya mandi pakai ma'il kok, air yang apa? Bersih, yang tidak kena sampo, kena sabun. Tak junubnya kelar, selesai mandi junub baru kamu sampunan sabunan. Sehingga ketika habis mandi kok tidak sempurna, misalnya baraduan di jono bisa, tetap mandinya sah. Paham ya? Coro ikhtiar. Jadi yang dikatakan Mustafa tadi dalam proses jaraja ya mungkin benar. Mungkin tapi mungkin saya ilmu Mustafa wah gitu. Tapi jadi Mustafa kita minta wangi sih gitu. Anak kita minta wangi sih. Ini yang dia buat. Wangi sih terus terakhir ditutup be maun. Orang kita nazuman itu disucikan dengan banyu suci murni ya. Iya nasi suci. Itu sih ucap. Nah karuan mayit itu garnising, kalau ben itu sebenarnya masih ramutin kalau itu hukum. Nah mayit itu garnising dan nguyo, ya tentu kita sucikan dulu. Bang, itu mesti lagu garnising mensucikan, ya artinya tidak takohir, tidak. Tapi setelah itu ya tidak apa-apa, terus pakai baju yang apa? Pakai wewangi, terus terakhir pakai baju murni. Mensucikan maksudnya itu nak mayitnya nak najis. Nak mayitnya nak najis orang kue waktu sebenarnya ya udah. Hilangi jinabat. Lah nak terang mayitnya rajin apa? Misalnya pas sholat mati. Masih pengen tuh sih. Jadi. Tak keyakinannya orang sini mayit mati didusikan dia. Oke, terus diwujud. Itu cangkem elek. Pemerintah itu bahaya. Mayit yang didusi perkaranya. Perkara najis, apa perkara ikroman, apa perkara ngesana sholat, apa perkara sekian asumsi nak menuju junub dan suci. Apa? Ngesana? Ya kalau nanti syaratnya didusi, kan sama mayit itu gak dihadas junub. Orang diudoni dok. Alasan menurut bulat kan, alasan untuk itu bulat. Jadi main didusi itu tak abudi, sepanjang perintah yang kecuali jenazahnya apa? Sakit. Alasannya tadi, nah cara Imam Malik berarti ke ketularan madzhab Maliki, nah cara madzhab Maliki, hayat itu sababut tohar, mana ya? Ini cara madzhab Maliki, hayat hidup itu sababut dan al-mautu itu sababun najis. Mati itu sebab najis. Misalnya sapi itu suci toh, sapi urip. Suci. Sekali mati najis, mati kan mati. Kadang maksudnya manusia enggak mungkin mati dari sebenarnya. Serempet ngaji be malam-malam. Sapi juga kebul lho. Maksudnya doa aku baca itu kan pengecualian. Sapi itu sing urip, itu hukumnya piye? Suci pitik, suci. Sekali mati badan, najis. Nah saya ini wong urip, suci. Sekali mati, najis. Itu cara pikirannya Imam Malik. Sebab itu beliau berpendapat karena mati itu najis ya supaya sah disolati. Disucikan. Itu orang pikiran Imam Malik. Itu orang biar makro, metodenya seperti itu, Pak. Tren pola hukum fikihnya seperti itu. Ini. Tapi madzhab Malik kasapi. Apa ora? Itu ora hukum kompilasi hukum Islam itu. Apa? Balik muadalah mesti ngomong. Yo ora ngomong kitab. Apa-apa kan itu nasi tak tepaan bener ya apa-apa tepaan bener ya cuma lagi jadi secara madzhab Malik itu memang dan itu kita sepakat ya dalam contoh hewan itu kita sepakat ya hidup itu sababul toharo misalnya tikus si jauret mau cekal najis kan tikus suci suci ketek suci, gemes, suci. Sekali mati dipegang, najis. Berarti
Jadi al-hayat sababut toharo. Wal mautu sababun nasi. Itu cara pikiran Imam Malik. Dan pikiran ini diteruskan oleh Bani Adam. Kalau Bani Adam ya berdua kewan. Kalau manusia itu hayawanun nak satu kewan. Kewan sih bisa utang. Wajar apa diutang. Nah orang kewan Indonesia mira diutang itu semua kan. Orang Indonesia harus kadung duit. Tahu dihitung per kepala itu. Awak dhewe tetep malah duwe. Kalau nak menagih matamu gratisan. Biasanya ora ya ora pokoke nganggur ngono ae. Iku ora salah Pak Presiden, ya salah adat Indonesia, salah sak donya pokoke utang ku tren apa. Wis ngono. Jadi al hayat sababut al mautu sababun. Tapi Imam Syafi'i itu tidak terima kaidah itu untuk manusia. Kata Imam Syafi'i masyhur itu. Allah dawuh walaqad karramna bani Adam. Manusia itu sangat-sangat kami hormati. Wa qadiyatut takrim Allah yuktama binajasatihim fil maut. Yang namanya terhormat itu harus tidak dihukumi najis hanya karena yang terhormat kok dihukumi najis. Cuma pelecehan, vonis najis itu kan pelecehan. Nah, Imam Syafi'i senajan contoh murid Imam Malik, dia ras itu pendapatnya guru nih. Ya kalau pikiran Imam Syafi'i didusi itu abdi menjaga nih nak menolong mayite. Tapi kemungkinan kan kecil. Akhir-akhir apa ibu bujune ini kan? Yang besok udah sholat subuh terus mati kan ya berarti gak junub ngomong. Udah sholat apa? Subuh terus potongan junub kan ketolak yang mesti tetap. Sehingga pikiran Imam Syafi'i itu tak. Terus ada mayit-mayit yang memang punya najis, misalnya mau berbeser atau nganggu pampers mayit-mayit itu. Boleh ini disucikan, nganggu banyu bersih. Setelah itu bebas apa pakai air wangi dulu, ditutup air bersih atau air bersih dulu baru wangi. Saya itu tidak tahu, Radati Mustafa itu tidak tahu. Tapi ya, itu benar. Gaji Samono kok dipaksa benar. Jadi Imam Syafi'i itu cara berpikir itu yang agak unik. Nah, tapi nak pola apa? Pola pakai itu benar Imam Malik karena tadi yang namanya hidup itu sebab jika tikus, boyo, ulo asal urip yo. Tapi nanti kalau mati, nah, Imam Malik itu ya terlalu menusuk lagi malah hukum itu. Ini gue jalalan jadi lalu hukum itu kan jurah terima bagaimana? Memang Syafi'i dan terima konsep itu karena manusia itu terhormat sekali sehingga tidak mungkin kan suatu terhormat kemudian divonis. Jadi misalnya kalau punya kalau mayat urung ditusi karena sholat ijek baru ngomong ngambung bapaknya perkara wis mati urung ditusi ijek mereka baru ngambung barang itu kan yang ada gani cara pikiran imam. Nah, mau Mustafa berarti kak orang sapi ini mantap. Primboni mau manut primboni. Bisa terus nak. Dari kalau mengkono-mengkono kabeh dari kata diri itu sudah mengkono-mengkono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif soalnya merusak. Iku jazina malas ingsun ing kaum sahabat. Mas bab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum sahabat. Iku kufrin tegese sebab kekafirane kaum sahabat. Nanti tak rubah penghasilannya, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wah, jasilan orang malas yang sunital kafur kecuali wong sing bermental banget kafir. Dia iklan ya kan, bahal yujazi ilal kafur wa nunilan bahal yujazi ilal kafur. Nah, yujazi berarti balennya. Maka kasrizak, semertani kasrizak, wanasbil kafur. Mayunak. Tegese orang memuratasai sapa Allah. Maksudnya orang neliti nanti detail, apa? Orang neliti nanti apa? Detail. Soko ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan cara dohir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini loh, kewala tenang, itu jadi sekuler. Kalau itu tuh akhirat itu orang sekuler di berat. Macam apa bener lah. Penting mau jadi orang sekuler. Misalnya begini, Yunakis itu. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Tapi ini mati ini disebut patriotik. Misalnya mati patriotik, mati pahlawan.
Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir yang mati disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripe marani pangeran, marani kebaikan. Ini kalau Allah disebut menuju kebaikan. Sehingga ketika mati, Allah menghormati niat. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinaan. Sehingga nanti ketika matinya sama, sumatu pasu ala niat. Itu jenis detail. Masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya sebenarnya saya tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya siapa? Musa, yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis suka, cuma dia rawani moco berdua disalah no, terus kalau bukti ini, ayo repot. Tapi saya kira sekadung ono kita ngomong saja sekadung ono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jahiliyah terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah, kemudian yang orang soleh terus dia nggak melok-melok. Ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi rumusnya jelas. Amantara hijratuhu ila Allahi wa Rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa Rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi amantara hijratuhu ila dunya yusibuha amro'atin yang kifuha fa'ijrotuhu ila ma'ajaro ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoi pengeran, mati yang dunia wopo ya kan mulang mesti kesanai tiang kenal sifat wajibnya jenengan, sifat mukhalif jenengan, kesanai tiang sujud jenengan. Terus dia kau laku sing ape dia ditakoi, mesti yang dunia wopo dia ngaji mesti kesanai ngertos saya sampai jadi mutin dan yang mati itu dengan kasus tikus sesuai syariatnya jenengan. Berarti status dia menuju Allah dan tapi ketika aku yang urip aku pengen makan, aku mau mati nak makan, aku mau mati nak penjoma di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Jadi mobilnya apa hati kue kan? Omah, yus kono yus syafaat uang sing mbok kepingin. Yaitu yang paling bahaya dalam. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, semua orang tenang, awas kan. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80-60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya hanya 70 tahun. Itu pensawatin. Ada perdebatan ahli sunnah dan mu'tazilah yang sampai orang mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya. Orang nggak pernah maksiat atau terus ditanya sama Allah. Contoh ini suaraku. Ya Allah matur nuwun, alhamdulillah. Tapi kita 10 tahun nggak tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan janji kalau surga itu sama lawas. Jadi yakin suaraku itu mau sesuai amalan. Amalan minggunya mau kita 10 tahun itu ya benar soleh terus. Jadi suaramu kita 10 tahun. Sesuai keyakinan, nak suaraku berko amalan. Malas deh. Nah malam itu 70 tahun ya wis wadamu 70 tahun sing ra iso entek ku fadlku, nak fadlku rahmatku ganten. Nah malam entek, tak salah 70 tahun pak. Nangis. Umur Gusti kula fadl jenengan, gak harus liwat napa. Nah. Kemudian dianalisis oleh ulama di sini karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi
anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Itu masyhur dengan wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun tidak kesampaian ingin selalu. Jika meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama, juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase. Wong sing tukang kafir, umur selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur wong ya. Karena niate maksiat itu terus, lalu dia mati ninggalkan maksiat, dan dia pikirannya nanti kesempatan nggak akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka. Nah, makanya ini terus jawab kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena khosfu, atau kena gempa, atau kena longsor, orang tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena ada, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati syahid atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan sama. Itu jenis mulakosa. Allah tetap tahu detail. Jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Orang wong gede mbek kowe. Terus jarak 3 meter roh kowe terus itu. Jus-jus. Itu mantap loh. Ya, kowe wong marah, bayar wong mantap. Mantap. Padahal enggak masalah kan jadi karena itu nih jarak 7 meter. Enggak kena kan? Tapi mantap kan? Karena itu ekspresi kebenaran. Sebab itu ketika sahabat pamit ate mateni kodok itu Nabi kata, oh jojo kodok itu juga ada. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah sengaja mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatan kadang-kadang mateni cecek. Tapi jojo takoni dong, dia itu akan buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologis, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Itu kodok, itu moro sungai, jubuk banyu disemprotkan oleh geni yang sudah tidak kebayang. Orang gunanya. Tapi pengeran negara itu, piu-piu perilaku kodok itu nyeneng. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan itu yang mungkin. Nah, tetap tekol malah nyebur. Jadi parah kan. Sampai saya kira dia akhlak nih gue dulu. Mana loh, padahal nyebulin cecek ya orang nambahi api gede. Semprotannya kodok ya orang marahi. Tapi tetap cara psikologi, cara status, sing ngububi kecelok pembenci, paham ya? Sing kodok kecelok kecil. Itu menunjukkan orangnya itu segala-galanya. Ini ada kodok diapresiasi pangeran untuk pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngububinya cecek disebut benci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji ini tetap dihitung senang Allah dan Rasul. Karena penting kue to'at orang, iskawan orang semua. Aman barangnya. Karuan, maksudnya itu apa-apatan, matu-matan. Umat Islam, sing kumat kan diturus. To'at umat Islam, apa-apa Islam sing lagi kumat. Umat sarape, umat sekresi, umat macam-macam. Makanya ngaji itu penting. Kan? Jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat. Itu enggak. Status sesuatu itu dihitung oleh pengiran. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing jowo banyu sampai mateni geni sing diobong Namrud ini Ibrahim status pecinta atau pembenci? Pecinta. Jadi itu yang dipakai Allah. Malah mububi dianggap pembenci. Nah kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, atau mungkin turun semen sasar, tetap statusnya pecinta. Tapi saat dia sholat terus orang mari suge, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status disebut faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, itu
tentu maksudnya meninggalkan itu pertama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suatan yang Allah dan jadi dia pecinta Allah dan ini waktu mau ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun orang kesam, wong rapi untuk inginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran regani ini ya. Contoh akhirnya pegatan tukaran. Sholat is sujud. Pengiran senang senajan itu sujudnya boleh ngopos lumayan semua. Ya kayak tadi kodok malu tidak ada gunanya semprotannya. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mungkin kecil. Dan ketika apa tadi cecek menggubi itu kan ya Allah gunanya mus kadung api gede. Tapi statusnya pembentuk. Ya. Ini penting kalau ada. Makanya kita rasa takut kalau orang liberal. Yang liberal kan cara berpikir kan nyatanya sing sholat ya kan naik. Nyatanya masjid ya sering kena tsunami. Wah itu kan ya repot kalau berpikir gitu. Itu namanya tahu ngaji tidak bisa meskipun salah foto itu beda status ya tetap beda. Kalau saya mau tahu marah jalur duit gue bukan saya, statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentai statusnya pembentak. Tidak masalah cukup meskipun duit saya udah ada cukup untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Tapi kan kamu setidaknya ada masuk ayat kalau ayat lagi udah tipu ini pada jika lagi ya turun ya di pembentangan ya. Ya sudah lumayan kan nggak mau 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang sewu nggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Ya, tapi kan Anda terhindar dari status pembentangan apa? Ya tadi, mau cecek orang melok kan lebih api. Gara-gara melok ini statusnya pembentuk. Ya, saya bodoh meskipun tidak cukup memberi solusi, tapi statusnya pecin. Kemudian dari Nabi, sebenarnya zaman akhir itu ada, terus wong sing, soleh lain kadang kan. Maka tanya, kenapa kok nggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Kok Allah ya mbak sing roh sumatu asur ala niat itu. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa niat itu komitmen dalam hidup. Kalau teruskan nawa itu wudhu albo termasuk niat itu komitmen dalam hidup. Itu apa yang dimurid itu arah itu. Nah, kalau pertama nikah 70 hari pertama gua nikah tak ada. Jadi untuk aku jogeman niat kepengen makan. Berarti pengiranan itu makan bersejahtera. Pokoknya udah niat tentang ini hukumnya pengiran. Kalau harus sujud begini pengiran. Aku pengen makan di segalanya murid rumah. Ini kayak wong kafir juga pengen makan, wong Cina pengen makan, wong PKI juga pengen. Terus gue dicita-cita makan beda dong wong PKI. Itu nggak di jalanan kalau itu. Makanya Imam Ghazali nanya, kalau kamu punya cita-cita, sing yastari kuma akal kufar wal fujar itu kalau terakhir, wong kafir pengen makan kan? Mana dia kok mendingan? Gue malah di duit sumpah. Nanti malah di duit sumpah. Copet kan malah di duit ya. Sumpah. Dan semua itu susah berkolok. Memang istilah usaha kan. Mana ada pidato? Duit itu penting. Copet nanti nyopet, negara nak duit itu. Nanti nanti menjajakan diri, negara nak duit itu. Nggak kok bangga. Kenapa yang mau soleh tenang? Sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Hajud itu penting. Hati-hati itu penting. Oh itu ada ngomong kafir. Ngomong sujud lagi pas ada hajud, gak ada hajud. Sujud kan sholat zuhur ya sujud. Malah itu. Barang sopan ngomong hajud itu penting. Berdoa buat hajud. Nah ini kan ketolak sih tahu hajud. Sujud ya tentu rasa apa? Hajud keduren. Waktu jarang tahajud mereka. Mencuri ruku loh. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya ada sih. Tapi mau itu kalau tahajud aku tetap kok saran. Tetap kok royalti loh. Jadi orang lama dulu, amat ditapai murid. Ya Ustaz, saya tahajud, menulis cara tahajud. Cara
Kalau jenengan, jadi cara apa itu? Wong alim, tulisnya cara ditajud bedungan, ini salah tajud. Terus kita tajud wong iso ngaji ngaji dulu gitu. Mereka misalnya wong tajud kak, beda tipe wong alim ora iso. Tapi misalnya wis marang kita kesel mau tajud, ya apa iso? Mana masyhur. Ahmad bin Hanbal waktu Imam Syafi'i itu lucu, hormat. Suatu saat putrinya protes, Bapak wali mengon. Imam Ahmad bin Hanbal hafal kitab. Apalane dimot ontong aku, saking akeh apalan. Iku lho Imam Syafi'i iku jek. Tak terima putrinya, di mana itu gak terima. Iso bapak hormat iki. Kalau seandainya Imam Syafi'i itu minat dengan Ahmad bin. Sampai Imam Syafi'i disediakan, Imam Ahmad disediakan Bani Musa. Manji, kalau di sini orang jadi ngerawatkan. Ini lagi sentuh sama sekali. Ibaratnya sama mau kamar, duduk di kursi. Dari itu turu, berdua 5 menit melena. Kayaknya berbalik itu. Terus esok putri ini, apa ya itu wajib terus. Esok, tapi jadi dulu cerita. Tapi ini harus tiru, awas. Ini cerita. Ini esok apa? Orang yang kau hormati, aku tak bingung ini dok aku. Jadi apa tak kuat atau ya Ustazana terus ya Syekhi akbarat ni binti anaka tu solidisa semua surat benaga dawat terus malam tu solid. Jadi masa itu dia. Aku mikir pertanyaan pakai orang suicat. Yang ketemu lagi telung pulang lagi cek. Aku nanti konsultu. Maaf amat masuk orang nongol alim tetap Abdul beribadah jadi. Jadi kita mau kalah dulu pertanyaan oke saya menggelari. Tapi kan nggak tahu kepikiran. Lalu sekolah dari pulau gede itu biasa. Perkara ini kalau bingung. Lalu nanti saya ini udah bingung. Kenapa bisa bantu pikiran? Lalu nanti saya ini bingung. Cara gue lah. Cara gue itu mana tadi penting. Lalu nanti sampai tadi ini mudah kita mahali. Kalau gue dua anak tuh di santri pamit habis sekolah di Jerman. Atau yang Selandia Baru, atau yang Belanda. Misalnya dia anak, tapi kuliahnya kalau boleh tak? Siapa cita famous oleh tak? Semua ada kemungkinan atau pergaulan mereka. Ini oleh tak? Gue ikut lana. Baca nabi tak? Sama nggak uti? Gue baca kafe. Betul. Ansal. Berarti nikah masih satu. Iya Pak. Asal. Nah pertanyaannya begini, rumah ini rumah tenang. Ayo ke rumah itu. Belanda itu Arduo, kan opera Arduo. Belanda. Arduo. Australia Arduo. New Zealand Arduo. Amerika Arduo. Dari Georgi Arduo orang sing sujud, orang sing sujud. Ya, soalnya orang tiru lah ngomong santri itu, sampai baik tiru nih santri. Wih, di Arduo orang sing sujud, orang sing sujud. Ini orang sing sujud. Nah, anak mbok larang neng kono, buin kono tangisan Cina, orang sing sujud. Jadi mungkin Mustafa, Pak Budi salah. Nah, itu cara berpikir seperti itu. Tapi tidak diwale. Anak aman iman neng Indonesia, ambil berjudi. Bertaruh nasib potensi tergelincir. Aman berpotensi tergelincir itu waras nih. Aman. Nah seperti ini jenis mahal istihadil fuqaha. Ini tempat istihadnya para. Sehingga di kitab mahal itu diterangkan kalau ada orang Muslim hidup di negara non Muslim, asal dia tidak mengalami penyiksaan yang ekstrim, maka wajib di situ dan tidak boleh hijrah. Karena misalnya gini, ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia. Di Australia yang jelas ada, sampai sekarang ada kampung Ampel, banyak orang Madura. Karena ada yang kenal sebagian mufti Australia itu ada yang sering kesana, di antaranya nemuin saya. Orang Maroko dulu. Jadi kalau sama saya bahasa Arab, bahasa pengantarnya. Sering sekali ke sana. Makanya putra Niai sering ke Australia kalau pasangan karena diundang itu. Tapi saya pernah diajak mungkin. Sekarang pertanyaan saya, ada satu peta bumi di Australia misalnya, ada sekitar misalnya 10 kilo persegi. Di situ ada orang kampung Muslim. Di situ tidak ada perlakuan yang menistakan misalnya.
itu menurut kita mahal nggak boleh pindah. Allah yastawliyal kufaru yutal supaya bumi ini yang sudah dipakai sujud, dipakai kebaikan tidak lagi dikuasai orang kafir. Karena nanti dipakai syirikan lagi, dipakai. Nah, pertanyaannya kata tadi, boleh nggak meninggalkan al-dumbah yang dari tempat sujud kemudian ditinggalkan, dipakai tidak sujud? Lalu mahal istihad. Makanya sahabat itu berdebat ketika Nabi sudah wafat, apakah baik tetap di Medina apa keluar? Sebagian sahabat berpikir baik keluar, karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam. Makanya banyak yang ke Cina, banyak yang kemana-mana. Gila yang tersesat di Selat Malaka dan pindah ke Aceh, Baros Sumatera. Makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia yang di Baros itu muridnya Sayyidina Ali. Paham gitu? Wali Songo itu kan sudah abad modern, sudah abad 14-15. Ya sudah seperti itu. Makanya Cina itu termasuk awal sekali ya Pak. Ada apa? Islam itu era sahabat. Karena semua ini demi Allah, akhirnya dipakai. Tapi kita juga manusia takut orang Islam terkontaminasi lalu di daerah-daerah seperti ini. Nah, ulama mesti di fatwa-fatwa seperti ini itu mesti mamang. Nah, mamang ini jenis mahalul istihad. Nah, mahalul istihad ini kayak caledot terpelajar sampai terpelajar itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Ya jawab dulu. Loh. Trafficking penjualan itu loh. Pokoknya orangnya caledot misalnya gunung gitu loh jangan diwayal, misalnya rembang jangan diwayal. Yang terpelajar sama enggak itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Yang enggak terpelajar. Ya oke, bayang no, sing anak kiai bayang no ukuran umum. Bayang no ukuran sepakat ya yang tidak. Terus, saya ini sing tukang pacaran, tukang main lelaki. Iku sing wong lugu apa sing terpelajar? Ya, akhirnya kita bilang ada anak itu di anak nol. Paham? Dan itu jenisnya fakih mahalul istihad. Nah, gitu. Nah, seperti ini nggak mungkin lama nanti. Lo kalau nanti debat, lo kan sering malah pasal masalah. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Nah itu semua ulama bilang pertama nggak boleh. Di fasul masalah semuanya bilang nggak boleh. Kecuali saya bilang boleh. Begini dulu. Artinya, itu wilayah lelaki. Nggak bisa bayang loh polisi wali tugas terus ditangkap terus rohin. Misalnya polisi ayu sih toh, nyetok rohin udah betul tak tujuan. Terus iya jajal. Kira-kira saya aman sopo. Bayang rohin lah santri itu. Di berita nggak paham. Wah sih beling. Mas santri akhirnya nggak beling. Pertama dijawab tidak boleh gitu. Tapi saya bikin satu pertanyaan gini, oke nggak boleh secara formal seperti. Tapi beberapa pengedar narkoba itu menyembunyikan narkoba itu di vagina perempuan. Itu kalau semua polisi itu lagi, gimana kalau menyelidikinya? Cantumnya Gus Doyo itu ada. Ini pertanyaan. Ini kan oke. Akhirnya gini, ya orang oleh jadi itu kasus-kasus. Misalnya polisi deh, orang uang gue narkoba ini dengan polisi deh rukin BNN itu. Diduga disembunyikan di situ, perpol. Nah polisi deh rasolnya loh, terus kasus lagi sekolah kedokteran begitu. Kalau orang itu betul gitu, ada 2 kiai debat. Boleh nggak perempuan sekolah kedokteran? Ini di dunia kiai, nah orang nasional kan serata mikir. Nasional kan sekolah-sekolah wae rasa mikir hukum. Ngawale serata mikir. Hukum kok itu kan mati lagi para kiai biasa lawan ganan. Apa aneh model. Mati lagi mikir akhirat. Kita mesti melongat macam tren-tren. Yang jelas coba kalau duit itu terbagian dulu itu orang keyakinannya perempuan nggak boleh sekolah kedokteran. Kecuali ini gini.
Karena pertanyaannya sekarang itu kalau nggak ada yang sekolah kedokteran, dokter kandungan itu cowok semua. Itu kalau kelahiran mandek itu ditangani oleh dokter. Nah, wong wedok haram sekolah dokter. Bisa bayang misalnya anakmu tak bojomu kelahiran mandek terus ditangani dokter lagi. Orang kalau mungkin misalnya dokter. Kita bayang. Akhirnya sekali ya boleh kalau itu dibangun. Nah tapi masalahnya gini, oke itu dalam masalah itu jelas boleh dan tidaknya. Tapi masalahnya bikin masif. Apa kita milih fatwa boleh, nanti dimanfaatkan secara mutlak ya repot. Apa tetap milih fatwa tidak? Karena ini sama-sama ada sisi plus minus. Dalam konteks narkoba yang disembunyikan di alatnya perempuan kita milih boleh. Tapi dalam contoh-contoh yang perempuan harus ngadepi nyusul badan narkoba tembak menembak kan ya kasihan kalau itu polisi apa? Nah Imam Syafi'i itu selalu mikir seperti itu. Merasa turun tenang. Mereka dijak, aku itu detok ijek kalau kau uang 6 bisa harus sisanya. Itu belum tak jadi mikir. Betul menjelaskan apa? Karena itu tadi tidak mudah. Itu jenis mahalul mahal. Makanya menurut saya ya sudah ya akan begini terus ilayah miliknya. Makanya masyhur itu. Jadi kalau cerita ini masyhur. Saya pernah membawa makalah ini pas lagi minta di Pondok Sido Kiri jadi narasumber. Nabi yang sezaman itu ada 3. Dengerin ya. Nabi yang sezaman itu ada 3. Tapi yang 2 ini tidak level. Yaitu Ibrahim dan Lot. Sebenarnya sezaman gitu, tapi nggak level karena Ibrahim itu pernah pamannya Nabi Lot. Sehingga sezaman tapi nggak ada dualitas istihad karena nggak level tadi. Lot dan jauh Ibrahim. Makanya waqala inni murajirun ila rabbi. Fa'amana lahu Lutu waqala inni murajirun ila rabbi. Itu Nabi Lot ketika datang ke rumahnya Nabi Jawa Ibrahim. 2 Musa dan Harun. Tapi ini juga nggak level. Karena meskipun Harun itu kakaknya Nabi Musa, jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi tetap dia sungkan Nabi. Yang sezaman dan benar-benar level itu hanya Yahya dan Isa. Mulai cilik yang podo pintere, lahir precet lah yang podo pintere. Terus jadi Nabi sama-sama mustakil. Sitok ya anaknya Nabi, sitok anaknya wali. Yahya bin Zakaria berarti anaknya Nabi. Paham ya? Isa bin Maryam anaknya wali. Mulai cilik podo pintere, podo soleh. Bapak. Sekarang Mustafa berukin dengan bapak. Ya, wah itu masyhur. Sama-sama Nabi top, sama-sama disebut Quran ya Yahya khudil kitabah biquwwah. Nabi Yahya juga punya status wa atainal hukma sabiyya. Dia tak kasih ilmu mulai zaman kecil. Nabi Isa juga statusnya wa yukallimun nasa fil mahdi wa ta'ala. Sitok mulai ini gedongan siso. Oh, tak padha kok mulai cilik. Ora ketemu tuwong ini ki opo iki. Nah, sesuai manusia lah, supaya gue benar serus. Ini cerita pentingnya istihad. Nabi Yahya itu senangnya tak kok ini Nabi Isa. Sama lihat di kitab Filiatul Aulia. Tapi orang duwe. Saya mau lagi nama sing duwe. Yang tabil akbar. Nabi Yahya senangnya tak kok ini. Aina khiyarun nas. Daerah sing akeh wong apik endi. Sampai Nabi Isa ada dijawab. Malah kita kok ingin Nabi Isa. Aina sirah. Daerah sing akeh wong elek. Jadi takokan kok ora dijawab. Ya tak dari mana ya? Nabi Yahya takok aina ya ngomong sing apik wis diranti. Misale mau yo takok aina ya daerah apik kene ndi. Nabi Isa takok aina sirah. Daerah elek ini. Sudah dijawab ya. Saya mau takok. Bisa apa sih? Pokoknya main takok enak ya, nasi maksud tembiye. Ya enak kumpulong soleh, sholat bareng ibadah. Pokoknya enak kumpulong soleh itu enak. Paling gak takut soleh. Ya jadi Nabi Isa ya fair, asok, kaya suke pinter. Kemudian Nabi Yahya takok, apa maksud tembiye? Ame takok wong elek iki. Iki anak Nabi pun biman zilatit tauhid. Bidawil mar. Aku ku dokter. Yo boleh sing daerah endemik penyakit. Dokter kok boleh wong waras.
Kalau Anda peneliti satu penyakit, boleh dari waras semua penyakit. Jadi gimana beda bisa. Tapi nak awalnya kuat ketularan mau mengobati. Kau tak cuma yang daerah prostitusi, aku kira-kira obat mau katut. Ya usah takon, pokoknya dua istilah itu sama-sama hebat. Ibu ya. Gimana? Ya semua akhirnya mati Nabi, macam-macam. Kalau saya nyerempet sama jawabnya daerah nakal, tapi hati-hati ya rontok. Rontok tak selamat. Rontok. Tapi orang tua ya orang yang tobat, ya orang yang rontok katut dia semua random. Sama. Nabi Yahya itu, Nabi Isa itu senangnya rontoknya, saya rontok rontok. Patong rontok. Udah bagus, masya Allah, astagfirullah, semua orang. Nabi Yahya itu santai happy, teriak. Kalau dia dari aku lah, aku yang Mustafa, happy teriak. Itu muncul kan? Mali aroka abisan ka'anna kata kena tumin rahmatillah. Aku kurang merengut. Uang putus asa rahmati Allah. Mana Allah jembar merengut. Artinya sih rahmati Allah jembar merengut dia. Jadi Nabi Sabin. Mali aroka aminan ka'anna kata malumin makrillah. Hujan hujan. Kaya orang ada bahaya. Jadi orang tak kujukan kualitasnya sama. Makanya saya bilang, Nabi yang satu periode yang berjualannya sama itu hanya Yahya dan Isa. Dan itu karena Nabi ngendikan ulama warasatun. Ya, jadi Nabi ngendikan ulama warasati. Ulama itu pewaris bunda, tapi warasatun. Ya, sehingga semua gaya Nabi-Nabi dulu itu ada pada ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti ceritani bangun paling kalau kenal ceritani. Imam paling alim termasuk sini, Imam Nawawi sini. Imam Nawawi orang kitab itu di motor mulai rapuan. Mau majlis kalau gitu dikunci. Orang fakir jadi majlis gitu dikunci. Mau kerja zaman itu mau kerjanya mau dong kita hitungan. Kan rugen ratu umur terus serang kerjanya kan. Itu gitu dikunci. Itu semua semut dok. Ini bukan kali. Orang terlintas plus ini kali. Dilarang be ada itu jenenge Yahya. Ini udah ada di jenak no. Coba Nabi Yahya itu Nabi yang apa? Nabi yang tidak nekat dan tidak terlintas dengan kali itu. Bahasa Yidau wahasura wa nabiyang. Ya no mati Nabi Salim bujurnya. Sulaiman itu dia milih Abdullah ya apa Ipan terus itu. Jadi dua Nabi ini lah umat Nabi di Taifah besar dua. Ibu Abdul Hasan Asy'ari ya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Itu termasuk orang top dalam mazhab Taifah. Meskipun tidak sezaman, tapi ini termasuk orang keren. Ya tentu ada Abdul Qadir Jilani, ada Imam Ghazali, tapi termasuk yang terkenal top itu Abdul Hasan Asy'ari sama Sayyid Abdullah Al-Haddad. Itu Sayyid Abdullah Al-Haddad misalnya takok rugen. Itu ngaji sombong. Lo ngaji Kiai Mustafa. Kiai tahu nangis gak anak pas pulang? Betul nanti. Ini ngaji Kiai. Kalau orang tidur, sore iso nangis. Ini atas Kiai mu. Nah, Abdullah Al-Haddad ini wali yang takoknya. Kiai mu sombong. Lo ngaji Gus Pak. Kiai mu nak rambu itu orang. Nanti jam rambu yuk. Ini ngaji Kiai mu. Wong kok iso syukur sih. Takok aku. Kiai mu tahu bu itu orang. Ini bro, mau iso syukur. Kita itu, jadi, ya macam-macam apa? Pemilihan di. Aku itu ada mata, buyu gelap lah iso gelap. Rumah kamu ya sadiri yo, kan jadi ya, jelas tapi. Abu Hasan Asy'ari itu bahkan nggak percaya kalau ada sholat nggak sah, itu nggak percaya. Saking ekstrimnya dia cara syukurnya Allah Subhanahu. Pernah ya ada muridnya itu habis sholat. Umumnya orang habis sholat itu kan nggak yakin kalau sholatnya diterima apa enggak. Umumnya orang sholat kalau habis sholat yakin diterima apa enggak. Nggak yakin kan? Takut rukunnya ada yang cacat atau syaratnya ada yang cacat atau pakaiannya pakai pakaian nggak benar. Abu Hasan Asy'ari ketika muridnya ngeluh itu dimaki-maki. Masyhur bisa apa dong? Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah
khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Sak kowe diparingi rezeki sholat sing syukur, pira-pira kowe tau ditetir, tau sujud, tau rukuk, kecangkeman, yo sempurna banget. Yo sempurna ku sombong. Pokoke dikai pangeran sithik, misalnya dikai pangeran, apal sitok wis syukur ta, iki syukur. Dikai pangeran segotok, mek tempe syukur ke syukur. Ngono pantes ora boten Pak, yo wis diparingi sujud mek rukuk yo wis syukur. Ngono barang itu. Pengen sempurna tak kuat dalam perkataan. Asli. Tapi kalau saya satu hajat, sholat kok semua hal tidak boleh ahli suatu itu mau. Apa masih ditopok pita tempe dia lagi. Gimana ini? Lagi. Jadi syukur dulu. Terus juga buahmu. Jadi makanya ini kan. Ya makanya ini berkah, ada Sayyid Abdul Haddad yang berkah, kita dapat kitabnya banyak oleh Nasoid ini, Risalatul, banyak sekali kita. Ada Madhul Abdul Hasan apa? Asyadili, kita punya kitabnya banyak yang diriwayatkan beliau, itu umumnya kitab hikam. Hikam, madhab yang di hikam itu terminal Abdul Hasan apa? Asyadili, karena hikam itu putu murid. Hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Dan riwayat madhab Asyadili itu semuanya tercermin dalam kitab apa? Kitab hikam itu kitab yang paling gampang membangkitkan optimis. Optimis terus hikam. Misalnya gini, contoh gampang. Ilahi ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaromika. Saya memang layak dihujat karena sifat buruk saya. Tapi wa minka ma yaliku bikaromika. Tapi rahmat engkau selalu bisa mendapatkan saya. Ilahi kulama ayasatni awsofi atma'atni minnamka. Ya Allah, ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, tapi saya akan optimis lagi karena engkau adalah orang yang berdat yang banyak rahmat. Kulama akhrosani lumi antoholi karomka wa kulama ayasatni awsofi atma'atni minnamka. Setiap saya ingat keburukan saya maka saya putus asa, tapi terbangkitkan lagi motivasi saya karena rahmatmu begitu luas. Itu hikam itu putu muridnya Abdul Hasan. Jika orang Indonesia berkah, orang semua mau hikam, orang semua mau nasoeh. Ini, wis spontan. Orang orang Indonesia itu wali dua sisi. Pasti wali ala Abdul Hasan apa? Asyadili wali ala Sayyid Abdul Hasan. Tapi dia jelas ini cuma tapi nggak ada. Itu mewakili dari pengiran wa itu nana rohotom. Kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, tapi juga punya rasa takut yang. Tapi saya karena muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, guru-guru saya senang ceria, Bapak juga senang ceria ya, pilih ceria. Jadi Bapak ngaji dan geremong, amin istighfar, amin mengulas, diarani sanggulnya kurang malah repot. Mendingan gujan tadi saya ngaji orang perasaan, ya amin. Kata beliau lagi, mengaji itu mau sumpah kasih. Nah, terus mulang sudah haji sumpah, malah double sumpah. Ya seperti itu, orang yang menceritakan kulti fadillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Itu mirip madzhab Abdul Hasan apa? Tapi orang juga cerita orang-orang baik adalah yarqun, apa? Yarqun. Tidak tustali yakhiruna li asqani sud wa yakhiruna li asqani yarquna wa yazidun. Orang baik diciptakan Allah dua kali. Ada yang kalian rohu, ada yang apa? Ya syukur. Jadi mulai Rasulullah semua itu jangan sing syukur bahwa benar-benar ulama ya Rasulullah itu al-ulama warasatul apa? Dulu nabi-nabi ada Yahya dan siapa? Isa. Hingga ada nabi sezaman yang mazhabnya selevel kaya, levelnya mazhabnya Yahya dan siapa? Sing sitok aina khiyarun nas. Sing sitok jawab aina sirorun. Tak kok ada dijawab mah tak kok menawi ora ono nabi bantah-bantah karo kowe. Pengune relate show koyo cuma sisi ora ono nabi mu ora bantah-bantahan debat ngono yo ora ono menawa MC yo barang ora ono. Nabi padha MSOP padha usule tak kok ora dijawab ora tersinggung. Aina sirorun. Siji tak kok aina sirorun. Ora tak kok dijawab mah tak kok ora ono. Akhirnya
piye? Enak kumpul wong saleh. Nak menawa katut dari Nabi Isa. Aku itu Nabi itu dok. Jadi gue lagi sing punya. Jadi waktu yang sofi. Terus kayak apa luar biasanya khazanah. Jadi orang berislam ekstrim koyo-koyo sing lunak itu salah. Sing Nusantara sing ekstrim. Kumpul pedum ora. Aku ora Islam malah. Oleh Islam ono ae. Jadi wae sangat itu, aku sinetron. Wajah lan gawe sapa ingsun benagum antarane wong akeh bena sabain antarane sabak wa hum mutai sabak bil yaman. Maksudnya pinter wa hum bil yaman yo jelas yo wa hum bil yaman. Jadi Wonosobo itu ning Yaman. Ya itu lah sudah kita sabak itu adanya di yakin ya wajib ya. Benahum antarane wong Sabak, wahum te penduduk Sabak bil Yamani ana ing negara Yaman sekono, pokoke kulon ana. Kulon sebelah ora kulon pas. Kulon pas ana sapa? Maksudnya Yaman iku iki Mekah. Ya tak kowetane tak kurone. Ora wae. Wa bainal qura lan antarane perkampungan alati kang barokna kang barokai ingsun fiha ing dalem. Ukuran tak berkahi misalnya bin ma'ib lan gampang banyune wasajari lan akeh tetumbuhan. Wayau te kura sing diceritakno baru nabi kura Syam iku daerah-daerah Syam. Allah tikang yasiruna kang padha lumaku sapa ngake ila damari Syam di tijarati krana dagang. Dimulai riyen orang dia modern orang Yaman kalau dagang ke Syam. Syam itu ya Lebanon, Israel, Palestina, Syria itu semuanya dulu namanya apa? Syam. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Ingsun gawe qura ing perkampungan dolirotan kang saling sambung. Mutawasilatan tegese saling sambung minal Yamani sanging Yaman ila Syami maring apa? Syam. Jadi nak perjalanan jauh enggak masalah karena meskipun lintas negara selalu ada perkampungan sehingga enggak perlu ada rasa takut, enggak perlu ada rasa bekal akeh untuk gampang di dalam ono. Terus saiki di dalam ono warung. Banyak berkah gitu yang juga masjid pinggir jalan karena orang-orang mau sholat itu nyaman kemana saja di Jawa itu nyaman sekali karena sholat setiap saat di pinggir-pinggir jalan banyak nopo masjid dan semuanya alhamdulillah fasilitasnya gampang ya tinggi gampang dan mungkin ya Jawa, Sumatera, Kalimantan ya mungkin sebagian daerah mungkin kita Thailand yang dengan NTT tapi kan tak terlalu ngomong oleh musuh jadi rasa tak terlalu wakat dana lan mus gawe gampang ingsun nek ketok ingsun via ing dalam Quran Toiro asyira via fil Quran Toiro ti asyira ing gampang mlaku. Ya itu yakin naskirane iso padha istirahat siang. Nggih, ora yakin kairulah mana istirahat napa? Siang. Fi wahidatin ing siji daerah. Wa yakituna lan istirahat malam. Di bahasa Arab eling-eling. Nah istirahat siang jenenge kairulah napa? Kairulah. Nah istirahat malam jenenge mabit napa? Mabit. Wa yakituna padha nginep sapa penduduk napa? Sabab di ukro ing dalam kampung sing liya. Misalnya siang istirahat ning daerah iki nak malam iki. Ilan tihari safariyin tumeka maring entae lungane penduduk Sabak. Wala tajina ora putus sapa penduduk Sabak fi safar ila amlizatin maring gawa sangu biaya wa mainan banyu. Maksudnya karena banyak perkampungan enggak perlu gawa bekal air. Kok nang mana-mana ada napa? Air. Bayangno air sedurunge disiksa, tadi kan jadi padang pasir, tak usah diadep sing wong Saban. Wa kunna lam nitahno ingsun, matur ingsun pangeran nitahno siru fiha. Siru lumako sira kabeh fiha ing dalam daerah-daerah iku kabeh layal ya ing pira-pira bengi wa ya manan pira-pira dina aminina kang ngrasa. Aminina kali ngrasa sentosa sira kabeh, ngrasa aman sira kabeh. Manane aman kata kopuna tegese ora wedi sira kabeh fiha ing dalam bengi wala fiha nare ing karena ada perkampungan yang selalu berurutan, selalu bersambung menyambung sehingga tidak perlu ada rasa takut dan orangnya soleh semua, enggak kriminal semua, udaranya bagus. Tapi lucunya ketika masyarakat diberi fasilitas Allah seperti itu malah ingin kampung itu adalah ingin bepergian sing keren. Jadi caranya gue bekal yang banyak dan di sawang tonggo keren. Gak kurang ajar tapi manusia. Jadi nak luar gue bekal karena fasilitas di jalan kesannya kan gak keren. Mereka ingin keren. Karena ini biar luar di daerah-daerah sing dia butuh bekal banyak. Kemudian di sawang tonggo sawangannya orang kaya. Jadi uang lah panjang uang.
Jadi mau tenang, repot. Mau mobil mewah sama akeh keren. Mau dia mobil Alfa terus yang hutan kalau sing delok kan ya ora kalau keren. Berarti tuku mobil mewah itu karena yang melihat apa karena kamu? Karena yang melihat. Jadi kalau misalnya itu Alfa atau dua Lamborghini terus neng gue hutan kalau sing delok, oke bangga. Atau kamu mau kayak aku, saya ngerasa kagum dunia, tak kuatin. Tetap kenikmatan itu karena wow keren. Mobilnya, malah uang delok nih, walau malah nyumbang, kere nyumbang uang sombong itu. Orang kere, delok mobil Alfa menimbul, itu akhirnya sing, gue kan kumau luhur, mereka, dibuat lo sing kere. Jadi misalnya uang cuma capek, kan tak ada efek kan? Itu mau nyaman itu nak lungane biasa-biasa lewat di wono. Akhirnya seneng lunga sing berperkaran banyak dan di wono ngomong pak. Itu termuli fakal robbana baik bena apa asfarina. Fakal mau padha ngucap sapa penduduk Yaman robbana do pengiran kita baik. Kula aturi maringi jarak ada panjenengan nabi kiraatin baik. Kira kita baik. Yang dua iki. Fakal robbana baik. Nah kira ae bagian apa baik tambah apa? Alif nak kira kita apa? Dari kalau robbana, kira kita, dia bagus di dari. Lo kadang mau kira asap, kadang nanti lari kira ID. Akhirnya tahu mau coba bingung kan? Saya, kalau itu termasuk apa? Pecinta apa sih oportunis? Oportunis itu bagus. Nah ada kira yang lebih menopang apa? Mana itu otomatis itu kayak tertanam di. Lagu dunia kan orang. Iya, kita dari pengiran ngono apa? Tapi protes ya lagi. Orang kalau jadi pengiran ngono apa? Waktu kiratin baik, bena asfarina hingga lantaran beberapa perjalanan yang sudah sami maring sam. Nah mereka berdua begini. Isal terkait damal panjenengan ha yang kurang dohiro tidak damal maka isa yang biro daerah sing tandus, yang padang sahara. Tujuannya niat atau walus supaya sopodo nyombongi sopong ngake alat fukoro di atasnya biro fikir. Ya Allah, desa ini terlalu sempurna. Kalau kita pergi banyak kampung itu kita tidak perlu bekal, agak keren. Nah, coba ini jadikan gurun apa? Sahara sehingga setiap yang pergi itu pasti bawa bekal banyak terus di sawang pondok keren. Nggak kurang ajar. Jadi saya itu Mekah apa daerah Santandus itu gara-gara kurang ajari wong sahabat, amin biru sobor. Kurang ajari wong apa? Sahabat. Mereka unjuk jadi padang pasir dan apa lu mau bawa bekal? Yunjuk tak mau banyu, mereka orang banyu berarti dia rapi tokan. Nanti tani wong disini nak lumo, itu orang ontos yang ditumpahi, orang ontos yang gue banyu, orang ontos yang gue roti. Tapi nak sudah lumo minimal gue tolong ontos. Jadi wong pikir tuh lalu harus bawa. Paham? Saya pikir ternak waktu ngoblas, apa? Rumah tuh disuruh neng ngomong. Paham? Itu jenis liat atau lalu alam super. Biruku bilawah ini kelawan ngumpai biro-biro untuk tunggal dengan waham dizati dan berwa bekal walmai dan berwa dan fakat orang ngomong ngangkui sopong ngake nyombongi sopong ngake anik mata ini di manusia itu ya aneh jadi kadang mesti paling gampang ke pengiran itu senang sih contoh paling gampang ya tengah ini kita mau tenang karena tak usah tersinggung karena tersinggung berarti apa tak orang soleh tapi ada tersinggung berarti gak bakat jadi orang soleh. Lalu jadi canda, lalu kiai kan, jadi canda. Ya anak itu kata mbak gitu. Tapi zaman saya ngontrak, zaman saya miskin kan itu biasa kayak kopi dewi. Besok kami dulu kayak kopi dewi, asik. Kopi ngelamun ngayal, sos ya kan. Tapi ketika kita harus jadi wong keren, wong sugih. Kayak kopi juga kayak nobro, nah orang pas rasanya. Wong liya kok kon pas ku pilih blok, kok kan wong liya kok kon pas iku liya. Terus campur kowe ngamuk, wong ngamuk terus iso ngrasakno lare kopi. Nah itu kan mau gagal-gagalan, kok mergo sing darani sugih lu nek kopi digawekno. Lha zaman gawe dhewe wis nek lho kula boten sempurna nganti sakniki nggih kopi dhewe. Takokno boten. Sampai besok iki lho. Bukan karena saya tidak mau nyuruh istri, tidak. Urang saya Pak. Empon sudah lewati Siratal Mustaqim. Ini ujung-ujungnya gagal-gagal. Kalau di Panjang di Jakarta, sakit yang mau dikulang orang kita. Ketemu temu bandara yang orang kita. Terus saya kira juga, kok iso kirim sebulan duit di Jakarta. Juga apa aku terbalik di Jakarta.
Nah, udah duit tak kayak aku ngomong duit gue usah sekarang juta, tapi setelah boleh ini aku ijek boleh. Orang suka siapa tapi lah, kurang suka. Pokoknya mau bisa nih, kurang disapa, kurang suka itu disapa. Jadi tidak ada kepala kalau memang ayu bukan pintu, gue bakal itu. Kalau bocah kali itu aku betul. Ngawalane pangeran itu, ngawalane pangeran mati kaji nabi, soalnya mana gue apa di bang. Astagfirullah, Robi, ya sah, keliru. Nah, kecuali jadi atom ini, gue kurang butuh satpam, soalnya butuh pekerjaan, nah buka itu isin terus butuh pekerjaan, nggak apa-apa. Berarti gue nyari pekerjaan, kalau itu isin nanti duit berarti. Tapi namanya gagal-gagal ngomong Fir'aun, itu kan ngomong Fir'aun. Nabi itu dikandalkan jenis anak, itu anak itu tahu bisa tahu nyelorokin. Nah, anak itu nyelorokin. Kalau yang cinta ini suwi, itu rata-rata. Karena ditangani Nabi, anak itu tidak dulanan itu. Masyur itu bilang. Nabi orang juga. Makanya anak ketika ditanya, apa kenangan anda 10 tahun jadi candalan Nabi? Allah, makolali lise'in tarabtuhu lima tarabta, wala lise'in fa'altuhu lima fa'alta. Masyur hadis. Kenangan saya jadi candalan Nabi 10 tahun. Nabi gak pernah menegur saya atas semua yang saya lakukan lima fa'alta. Wala lise'in tarabtuhu lima tarabta. Nanti anak juga kuat, kapan ditegur Nabi? Jadi aku kira atau ditakopi. Ini jawabnya aku takopi, ya sekaya. Ada sahabat yang bentak pembantu nih. Ya Maria pembantu itu budak dia. Pas Nabi bilang jalanan sahabat itu. Senang ini kan. Lawa akdaru minka alihi. Lawa akdaru alika minka alihi. Lo jawab apa sih? Lawa akdaru minka alaika, lawa akdaru alaika minka alihi. Allah luwih kuwasa nyiksa kowe timbang nyiksa cah. Saiki kowe dadi, iku dadi buruhmu, sampeyan diparik dadi buruh. Allah iso ngerubah. Kowe dadi setor terus dadi buruh nyanyi ngomong. Ngomong. Jadi langsung cah itu dicelok, atau huruf di majilah. Jadi kanjeng umpama kira merdeka ana budak iku. Mesti kowe kayak ada pangeran saiki. Jadi bisa penghormatan pada pembantu sampai seperti itu. Ikhwanukum ja'alakum wa baina aydikum. Kancam situ dadi buruh ya kawulane Allah kabeh. Cuma ditetir dadi buruh, tapi statusnya sama. Semenjak itu mulai sahabat dulu wis buruh ya kabeh. Makanya kiai sing alim mek candal ya kabeh kaya anake kok biasa. Kan sebagian pondok-pondok sepuh nang undang kiai ini doa abah do umi kaya keluarga itu biasa saja. Maki itu udah mau tanah apa waktu di bapak keriting. Jadi dulu kalau udah dia happy. Dulu yang sering disentak bapak, kalau misalnya saya naik ke santri, saya sekarang sering minta saya naik ke santri karena itu tadi. Saya itu kurang kadang naik kurang itu menurut saya harus niatin istiqomah, gue gaya. Karena kalau misalnya orang tamu, dia mau buka pintu buat pelayan. Tapi saat malam kadang lagi mangan sapuruan, mau apa ini? Mangan lagi terus. Ini kamu kok kocok masalah gue syukur. Mak bisa lain mana jadi saat gue mangu semua. Baru jatuh ngaji. Inna aku mau endomo aku. Kadang pura apa di bang ngaji. Kalau ada keyakinan kalau pahlawan jogo oleh dulu. Ngomongnya lain tak perlu ngomongin lagi. Gue orang-orang. Kalau dengan masuk jalan jadi santri pulau tak jamin itu jarang ngomong sama saja. Kalau oleh bapak dalam masjid no santri itu orang mulai masjid. Itu kan ada takut cinta kosong atau kau ya apa? Atau kau ya apik, atau kau ya apik. Atau kau ya udah bersih, atau kau itu harus. Lu nanti diprovokasi dia. Terus dengan kebetulan ini harus datang oleh apa dengan gini. Ya nanti masjid. Itu tidak bodoh. Lalu sekarang pengeran ke urung, celing masuk waduh. Cuma piye mak kok mbak aku tuh beda. Jadi kesulitan dalam manusia itu sebagian diciptakan kita sendiri. Jadi aku di zaman melarat itu mau dewi anus dulu gunung gitu, sekolah itu harus semua ngambil rokokan sekolah. Karena suka dekat lu mau ajak membantu. Bantu loro ono sing bila rokok terus kowe makan mbek bojomu pembantumu waktu. Lha wis iku dhewean teman saking gunung ya enak wae.
Barang wis suka kok malah syarat untuk mendapatkan kenikmatan butuh sekian banyak perang. Saiki untuk senang butuh banyak perangkat sama yang sedikit perangkat cerdas di saja. Cerdas yang sedikit. Ini orang itu selalu semua ngaji gue aku itu selalu orang minoritas. Lo malah belum jarang urut fatwa itu serasa minoritas. Cuma ditetir orang nganggur ini ngaji, alhamdulillah orang tapi pikiran orang minoritas. Tapi ini yang benar. Rasulullah Sayyidul Khalqis apa Muhammad biasa dalam DWA. Wa yasifuna Allahu wa yarfa'u wa huwa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi kadang sahabat tapi sowan Nabi cek nyapu halaman. Kadang cek nonton sandale dijahit di. Kebayang bisa iki wong mubalek ngakoni. Kebayang sing biasa mawon muni tiru sunah Nabi. Kebayang. Ayo wong iki dari jatuh kebayang. Makanya pun, maksudnya akhirnya biasa wae cerita, maksudnya. Sintokan dia monggo sing ora duwe. Ngomong mau itu jelas wae. Apa wae sifuna ala wa yarqa'u taubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin. Nabi itu pakaiane saya dijahit. Meskipun Nabi kadang nggih ngomong, tapi kadang sekali. Wong ane saiki yo duwe, jenenge biasa kalau jahit biasa. Yang ngomong dalam kadang tapi ya kadang tak lakukan. Penganisan itu modelan gitu biasa. Di sini modelan ya, itu biasa. Cuma anak keluar top yang biasa, yang laut, betulan. Zaman kita melarang mulu dia bisa asik. Itu saya baru suka mau pembantu. Siapkan tempat nanti saya kesana. Ada kerana tahu ngasih panas. Bos, keliru sidik. Wow, itu mau pangeran tahu deh. Aku yakin malaikat Malik menunggu yang seperti itu ya. Entah tuh kalau lari pengiran, enak itu. Entah juga Nabi sampai kalau ngomong akhlak, Anas ngamuk Anas werawani. Padahal Anas itu terima canda. Kenangannya Anas ini. Allah mako lari di sein faal tu lima faal tak, wala di sein taruh tu lima. Yo ketupat yo. Ya paling gak tahu tobat, kok maknanya tobat. Nah, tapi lumayan, Ojo sama sekali gak pernah dengar ngaji kayak saya. Bahaya nanti kalau Islam kelakuan yang gak boleh. Nabi-nabi gitu semua. Nabi Zakaria itu pamannya Sayyidah Maryam. Seorang paman, Nabi terkenal itu nak melayani Maryam itu dilayani. Ya enggak, dari kalau Indonesia itu dilayani dia. Marco Maryam itu itikaf nang mihrab. Iku Nabi Zakaria piambak jauh ini harus ngeteri jajan makan. Terus dia orang lewat terus dalam orang. Karena contoh-contoh masyhur akhirnya Zakaria ngerti keramatnya. Ponakane Sayyidah apa? Ulama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajada inda rizqa qala ya Maryam anna laki hada qala tuan. Jadi pengajarannya adalah Zakaria yang pernah tanam mengatakan sendiri. Orang saya itu biasa, gua bener sama orang saya itu biasa dan menomnya anak-anak gua anak dalam itu biasa. Bukan karena minta waktu gitu, dan panjang itu akhlaknya orang mukmin, orang niat waktu gua, kan gua orang gak ada niat waktu. Dan akhlaknya orang panas mau itu, gua panas, semua ngomong, dia terus dia. Salah, dia pokoknya terus dia. Ya terus ikutnya kamu, ayo kamu semua ini ngaji, sepanjang mulai akhlaknya poro, pilihan di pangeran di sini. Sama Rasul Tani Sayyidah Fatimah, putri Ani Sobo, putri ini Sobo. Tadi itu tangan menyakal, perkara mutu. Itu orang yang kapalan, itu bunyai. Orang sampai Allah cerita Bilal tahu didengar Nabi gara-gara subuh cara dia jember, tidak umumnya. Setengah 5 misalnya jam 4 itu setengah 5 harus subuhnya 4 resiko. Biasanya setengah 5 itu Bilal pasti sudah ada. Singkat cerita Bilal itu terlambat ada. Rasulullah sampai meluka melakukan masjid. Ya taruh dan tindakan Allah itu. Bilal datang sudah mepet Tulu Samsi agak terlambat sekali. Terus Bilal ditanya. Dulu itu kalau orang nutu itu kan mesti di luar rumah. Sama dengan Mama Punona. Aktivitas itu kan di luar rumah. Jadi buat tentang jero pawon tapi apa? Di luar apa? Rumah. Gue celeng. Kalau kan gak ada warisan dalam buyut itu bertutu apa ya di luar rumah. Bertutu apa? Numbuk apa? Pagi.
Singkat cerita itu gitu Pak. Bilal itu deh Pak. Sayyidah Fatimah itu kebingungan gendong Hasan Husain. Angger ditinggal nutu nangis. Angger digendong nutunya gak kelar-kelar Pak. Singkat cerita terus Bilal datang menawarkan ya kemana dalam Jawa ya Fatimah. Apa saya yang gendong anak engkau? Jenengan yang nutu, apa saya nutu jenengan yang gendong anak? Jadi Fatimah, aku sing gendong anakku, anak alam masalah kita tahu tentang anak. Yang kita terus Bilal itu nutu. Karena nutu tadi terus terlambat datang ke apa? Itu di riwayat itu Bilal pernah bantu itu karena satu kejadian tepahan. Tapi hariannya Sayyidah Fatimah tetap nutu. Dan Nabi itu rahimahullah bima rahimta Fatimah. Semoga Allah melasi gue, mergo kowe melasi tapi. Jadi dulu hidup tuh relax Mas. Sidina Ali juga gitu. Ngerti Nabi gak bisa mangan. Buruh ngomong Yahudi. Ya orang Yahudi itu ngumbah itu nih manen kurma terus mereka ini menawarkan jasa untuk gaji melayu terus digarap Rasulullah kayak apa? Jadi dulu hidup itu heroik. Tapi setelah Fathu Mekah, setelah Futuhat ya tetap seperti itu. Hebatnya sahabat setelah Futuhat ya. Tapi ketika sudah kaya Futuhat, tahu dahar Sayyidina Ali bin Abdurrahman bin Auf lagi dahar 30-an terus lah. Ketika ditanya ya Rasulullah, bukankah kita sudah cukupkan semua? 200 alumna yauma idzin. Semua nikmat ini nanti ada hisab. Terus dia wajib disabirah. Itu tahu. Tapi nak pidato maulid itu sunnah Rasul. Rasul bahmu. Ya tapi ngomong-ngomong itu kayak apa? Itu hidup dan hidup. Ya cuma yang terlalu lah. Pokoknya sunnah Rasul itu paling khas utawat. Itu jelas karena Rasul ahsanan nasi kholku. Akhlak Nabi yang paling disebut Quran wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sebelum niru yang lain tirulah tawadhu'nya. Ya tawadhu paling gampang, gak gampang ngomong sudah bagus. Itu sudah bagus. Karena atur orang itu sudah. Karena orang pasti punya urusan sendiri. Ini sama rasa tersinggung lah kalau orang ngomong sampai. Orang orang butuh itu butuh. Tapi anak-anak sama kan urusannya ada. Bukan sibuk era taruhan, itu sibuk ngopi rokok. Itu dulu orang lewat nggak apa main. Itu kan satu kesini. Bukan Mustafa yang ngono. Malah sering masalah bujuk nih gitu tuh. Aduh, mana kan gitu. Sangat tawa dulu yang mana kok. Sering marah ya. Ketawa dulu. Pada taruh mongko bodoh. Ngengkari. Sopo kaum sabda nikmata ini mak. Waduh mulan bodoh ngani ngoyo sopo kaum sabda antu sami awak dhewe kaum sabda itu filan. Bacaan nama penggawe sapa ing seneng ing kaum sabda hadis ing boro peristiwa yang dikenang jenis hadis. Iman mari mau gadah wong semse kaum sabda kita kan ngono-ngono kabeh. Wa masab nalang nyawa ing seneng ing kaum sabda kula mazake ing saben-saben suwe-suwean. Maksudnya saya hancurkan semua fasilitas itu. Kalau dulu orang Sabak mau ke Syam kan semuanya mudah, banyak kampung, banyak tanaman, banyak air, banyak apa. Tapi kemudian ini justru mereka merespon negatif karena gak ketok wow ada berbekal. Akhirnya pengiran dituruti. Kampung-kampung yang dilewati jadi kampung konflik. Yang daerah dulu banyak air menjadi tidak banyak air. Akhirnya hidupnya serba loro. Akhirnya wamasak lahum kullah membasak. Para tahun dikisah sebelum mengawaki film negara pulau Afrika beranggap misal-misal. Nabi dari kata temen itu tetap tinggal korong-korong kafe. Nabi dari kalimat kuri lah ayat yang dipilih jadi beberapa ayat. Ibarat terkesi jadi beberapa teladan dipulih sabar, berarti sabar-sabar wong sabar. Sabar anil maasi sombong ngedui maksiat. Selalu sabar menghindari maksiat. Syakurin terakhir syukurin alamnya amin atas itu.